memilah-milah dari berbagai zona yang dibuka oleh KPU itu sendiri. Saya pilih mana yang peluangnya paling besar, di mana yang KPU itu sebuah lembaga atau instansi pemerintah yang agak unik begitu. Di satu atap kita ada dua, istilahnya ada dua. Saya rasa menjadi seorang penyelenggara pemilu itu merupakan hal terbesar dan merupakan sebuah anugerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, kembali lagi di podcast obrolan demokrasi POD KPU Kota Parepare bersama saya Willy dan narasumber kita di edisi kali ini yaitu calon pegawai negeri sipil di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare. Halo semuanya, selamat pagi. halo Selamat Kak, pagi. pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh, terlebih dahulu saya persilahkan untuk teman-teman memperkenalkan dirinya ke teman pemilih dan formasi CPNS yang kemarin dilamar di Komisi Pemilihan Umum penempatan Satker Kota Parepare. Silahkan. Oke, iya baik, terima kasih sebelumnya sudah diundang menjadi narasumber di POD KPU ya, POD KPU Yap. untuk edisi Ke-20. ke-20. Perkenalkan, saya Rahmat Hidayat, salah satu CPNS di penempatan Sekretariat KPU Kota Parepare, yang ditempatkan di subbagian perencanaan data dan informasi. Formasi yang saya daftar kemarin di CPNS itu, yang linear dengan disiplin ilmu pendidikan yang sudah saya tempuh sebelumnya, yaitu penata kelola sistem dan teknologi informasi, di mana sebelumnya saya berkuliah di STIMIK Handayani Makassar, jurusan teknik informatika. Oke, jadi Pak Rahmat ya, saya panggil Pak Rahmat. Iya. Oke. Selanjutnya, Baik, perkenalkan nama saya Sutami Hamid. Saya merupakan alumni dari S1 Fakultas Hukum Unhas, jurusan Hukum. oke. Dan kebetulan saya mengambil formasi yang linear dengan jurusan saya, yaitu penyusun materi hukum dan perundang-undangan. Oke. Dan ditempatkan di Sekarang ditempatkan di subbagian Iya. teknis penyelenggaraan pemilu dan hukum. Oke. Ada Bapak Sutami ya. Iya. Kemudian selanjutnya Ya, terima kasih. Salam kenal teman pemilih. Perkenalkan, nama saya Aldi Robi Saluna, bisa dipanggil Aldi. Saya mengambil formasi kemarin yaitu Arsiparis Terampil yang linear dengan jurusan yang saya ambil waktu perkuliahan yaitu D3 Manajemen, seperti itu. Untuk saat ini saya ditempatkan di subbagian keuangan umum dan logistik, seperti itu. Oke. Terima kasih. Jadi ada Pak Rahmat, Pak Sutami dan Pak Aldi. Oke, dan sebagai informasi untuk teman pemilih, sebenarnya di Sekretariat KPU Kota Parepare ada 4 teman-teman CPNS, namun ada 1 yang berhalangan karena sedang menjalani cuti melahirkan. Oke, sekarang kita langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana kesan pertama teman-teman saat resmi bergabung di KPU Kota Parepare? Boleh dijawab bergantian mungkin, silahkan. Dari Pak Aldi boleh. Untuk pandangan pertama ya? Ya, kesan Kesan pertamanya. pertama, ya. Jujur saya kan merantau dari jauh. Oke. Jadi belum ada pandangan ini di Sekretariat KPU Parepare itu seperti apa. Nah, namun pertama kali datang, itu langsung saya coba ngobrol dengan jaga saksana kan waktu libur. Untuk kesan pertamanya tentu saja ini akan jadi tempat bekerja yang menyenangkan
untuk, menggali pengalaman dan belajar, ilmu tentang kepemiluan Mhm. tentunya, eee, jauh lebih dalam lagi, seperti itu untuk kesan pertamanya. Dan mungkin dengan teman-teman waktu pertama kali datang perkenalan, saya sangat berharap bahwa, kekeluargaan di KPU Kota Parepare itu sangat erat, seperti itu. Oke, jadi, Mas Aldi ini pertama kali datang ke Parepare atau seperti apa? Iya, saya pertama kali datang ke Parepare, karena saya dari Jawa, Kak. Oke, Iya, jadi, dari Jawa. awalnya, berdomisili di Jawa ya? Ya, domisili Jawa, tembak formasi kemarin itu di zona Sulawesi Selatan, seperti itu, dan kebetulan ditempatkan di Satker ini, KPU Kota Oke. Parepare. Jadi kesan pertamanya cukup menyenangkan dan semoga sampai seterusnya, seperti itu ya? Iya, harapannya seperti itu. Nah selanjutnya? Baik, kalau dari saya, kesan pertama saya bersyukur alhamdulillah saya mendapatkan penempatan di Parepare karena tidak jauh dari domisili saya, sehingga memudahkan saya untuk ke Satker tentunya. Namun satu hal yang juga tidak bisa saya lupa, karena pada saat itu malam pengumuman satuan kerja bertepatan dengan waktu pelaksanaan operasi saya terkait Oh, kesehatan. Oh. Jadi pas paginya, saya dioperasi dan alhamdulillah saya mendapatkan penempatan yang tidak jauh dari home base. oke. Jadi cukup familiar ya Iya. dengan kalau Mas Tami sendiri cukup familiar dengan Parepare ya? Iya. Oke. Nah selanjutnya Pak Rahmat? Oh iya, kalau ditanya, soal kesan pertama ketika bergabung dengan KPU, bagi saya itu, setelah ngobrol-ngobrol dengan teman-teman di KPU, sedikit-sedikit mengerti pekerjaan di dalam, di KPU, saya bisa menyimpulkan bahwa KPU itu sebuah lembaga atau instansi pemerintah yang agak unik begitu. Di satu atap kita ada dua, istilahnya ada dua kamar. Jadi ada komisioner, ada, staf sekretariat. Jadi dan juga pekerjaan-pekerjaan di KPU itu tidak seperti di pekerjaan di instansi pemerintah yang lain, di mana, dinamika kerja di KPU itu, bagi saya itu cukup menantang karena ada yang dinamakan dengan tahapan dan ada yang dinamakan luar tahapan, di mana ketika di dalam tahapan otomatis load kerja yang, diceritakan oleh teman-teman, di, KPU itu, eee, cukup, bukan dibilang berat tapi agak menantang, agak lebih dari seperti sebelumnya. Tidak seperti dengan instansi lain yang mungkin, pekerjaannya, eee, istilahnya agak lurus begitu. Monoton gitu Iya, ya? Oh ya, oke. mungkin kesannya seperti itu. Oke, jadi kesannya bahwa, dinamikanya lebih kayak sepertinya akan, Iya, lebih betul. menantang ke Kalau dari depannya cerita-cerita teman-teman. apalagi saat masa-masa tahapan ya. Betul. Oke, baik jadi, pertanyaan selanjutnya, apa yang melatar belakangi teman-teman memilih bergabung sebagai CPNS di lingkup Komisi Pemilihan Umum? Boleh dijawab mungkin oleh Mas Tami dulu? Oh iya. Baik, kalau dari saya, jadi awalnya itu saya berencana mengambil formasi analis perkara peradilan di Mahkamah Agung dan analis hukum di BKN. Namun setelah saya mencari informasi lebih lanjut dan melihat peluang yang ada, saya kemudian memutuskan untuk memilih KPU karena saya rasa bahwa peluang untuk lolos lebih besar di KPU. Oke, jadi setelah melihat peluangnya ya awalnya, Iya, Kak. bahwa peluangnya lebih besar di KPU dan ya terbukti alhamdulillah bisa bergabung saat ini. Alhamdulillah dari 37 yang lolos. Insyaallah, oke. Selanjutnya Mas Rahmat? Oh iya, betul sekali tadi yang teman saya bilang, waktu mendaftar CPNS itu mungkin, belum terpikirkan secara detail bahwa bilang mau memilih untuk, bergabung langsung di KPU. Tapi pertama ya, sebagai orang yang mau mendaftar ya pasti mencari peluang terlebih dahulu. Jadi, kebetulan pada saat, mencari informasi, yang ada mengenai, formasi-formasi yang mungkin sesuai dengan, disiplin ilmu yang telah saya pelajari itu, KPU,
membuka, dia kemarin buka per provinsi ya, per provinsi. Jadi ceritanya otomatis mungkin, saingan-saingan untuk menjadi PNS di situ, ha sebagian besar lah dari Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi, mungkin sama dengan Sutami, melihat Peluangnya peluang lebih lebih besar. lebih awal, kemudian setelah itu, setelah, mendaftar administrasi untuk, mendaftar di KPU, baru baru mencari tahu mengenai KPU lebih dalam lagi. Oke, Iya, jadi memang diawali dari melihat peluang dulu ya? iya betul. Oke, kalau Mas Aldi sendiri seperti apa? Kalau saya waktu itu, eee, karena dibingungkan dengan berbagai pilihan yang ada waktu itu kan banyak sekali dibuka, pendaftaran CPNS dari berbagai instansi. Kenapa saya memilih KPU? Karena waktu dahulu saya pernah ikut, pada saat tahapan jadi penyelenggara. Oke. Jadi mungkin salah satu alasannya karena dulu pernah mengikuti dinamikanya jadi penyelenggara walaupun di tingkat, kecamatan Ad hoc seperti ya? itu, ya di badan ad hoc. Jadi saya memutuskan mengambil KPU dan juga alhamdulillahnya ada jurusan yang linear yang dibutuhkan dengan, yang saya miliki yaitu manajemen dan akhirnya saya memutuskan untuk, memilih KPU dan ada sebuah kebimbangan karena, di home base saya di Pulau Jawa utamanya, itu tidak ada formasinya, maka saya itu memilah-milah dari berbagai, zona yang dibuka oleh KPU itu sendiri, saya pilah mana yang peluangnya paling besar, di mana yang dibutuhkannya paling banyak, seperti Oke. itu. Jadi dari provinsi sekian banyaknya itu saya pilah, saya urutkan mana ini yang paling banyak membuka lowongan, Iya. seperti itu. Jadi itulah kenapa, Dan ternyata itu di Sulawesi Sulawesi Selatan. Selatan Oke. seperti itu. Itu alasan mungkin. Oke, baik. Nah, selain yang sudah dijelaskan tadi bahwa awalnya ini dari melihat peluang, kemudian, tadi didasari juga dari pengalaman sebelumnya Iya. sebagai badan ad hoc, ada tidak, motivasi yang lain teman-teman, sehingga ingin menjadi bagian dari penyelenggara pemilu, khususnya di sekretariat, KPU Kota Parepare? Iya, mungkin, kalau motivasi lebih lanjut mengenai, eee, kenap kenapa memilih KPU ya? Iya, kenapa Atau ingin kenapa ingin menjadi bergabung bagian sebagai dari penyelenggara? penyelenggara ya? Oh iya, karena menurut saya, pemilu itu adalah proses demokrasi yang melibatkan rakyat banyak. Jadi, yang akan menentukan masa depan dari, Indonesia mungkin 5 tahun ke depan kalau pemilihan, presiden. Jadi, motivasi saya untuk bergabung itu memang ingin, menjadi bagian dari sejarah tersebut, dari sejarah pemilihan, pemilihan presiden, pemilihan, wali kota dan mungkin, calon legislatif begitu. Oke, jadi ingin terlibat langsung dan ya salah Ingin satunya menjadi ya, penyelenggara ya? iya, Sebenarnya sudah terlibat langsung sebelumnya karena jadi pemilih, tapi ingin merasakan jadi penyelenggara. iya. Oke, kalau dari Pak Tami sendiri bagaimana? Baik, kalau dari saya rasa motivasi terbesar untuk saya yaitu saya rasa menjadi seorang penyelenggara pemilu itu merupakan hal terbesar dan merupakan sebuah anugerah sebenarnya ya. Karena tidak semua orang bisa diberikan kesempatan menjadi sebagai penyelenggara pemilu. Dalam hal ini artinya melaksanakan pemilu ya. Jadi saya lumayan excited ya sebenarnya ya, karena dari awalnya yang hanya menjadi seorang pemilih dan insya Allah di tahun selanjutnya akan diberikan kesempatan menjadi penyelenggara Penyelenggara. pemilu. Oke. Kalau Mas Aldi sendiri seperti apa? Kalau saya, hampir sama dengan, kedua teman saya, namun, motivasi lebih lanjutnya di mana, saya suka bersosialisasi di mana jadi penyelenggara itu akan, berhubungan langsung dengan berbagai peserta, peserta pemilu atau caleg lah, dan juga kita juga harus berkoordinasi dengan, berbagai stakeholder yang ada untuk terselenggaranya, pemilu itu sendiri. Dari mulai, awal perencanaannya bagaimana, nanti pergerakan datanya seperti apa,
terus kesiapan logistik, kesiapan SDM untuk ad hoc ke bawah dan sebagainya. Itu yang saya rasa lebih, eee, seru untuk dicari tahu karena pasti di setiap daerah itu pasti berbeda-beda juga, permasalahannya. Jadi Dinamikanya. dinamikanya berbeda, jadi kita, perlu baku sharing dengan KPU kota lain ketika ada masalah A, berarti penyelesaiannya bagaimana, B bagaimana. Jadi, eee, lebih bisa untuk, memperbanyak relasi juga seperti itu karena KPU juga di se-Indonesia ada, kita linear ketika pada saat tahapan, seperti itu. Jadi bisa sharing dengan sesama, dari KPU itu sendiri dan juga koordinasi dengan stakeholder yang ada, seperti itu. Oke. Mas Aldi ini sudah baku sharing, sudah sudah melokal, Mas. Ya jadi jiwa sosialisasinya itu tinggi ya. Jadi, berbekal dari pengalaman menjadi badan ad hoc kemarin, Ya, itu. ya nah ingin melanjutkan ke mungkin bisa dibilang, tingkatan yang lebih Dalam lagi ya, gitu. lebih dalam lagi, oke. Nah, meskipun tadi sudah dijelaskan ya bahwa pernah, ini pertanyaan selanjutnya, apakah pernah terlibat dalam kegiatan kepemiluan atau organisasi? Iya. Nah, tadi mungkin saya mulai dari Mas Aldi dulu karena tadi sudah dijelaskan bahwa pernah bergabung menjadi badan ad hoc. Iya, Mungkin bisa lebih diceritakan lagi, di mana dan kapan dan bisa bercerita lebih iya. jauh lagi mungkin. Waktu itu pada saat tahapan 2024 yaitu pemilu, pemilihan presiden, wakil presiden, eee, dan juga pemilihan kepala daerah di Kabupaten Madiun. Madiun. Ya, jadi 2 tahapan itu pernah saya lalui sebagai, panitia pemilihan kecamatan, seperti itu. Nah, di situ, mungkin saya sharing sedikit, tahapannya sangat, kompleks saya rasa. Jadi kita ada ke atas itu dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun dan ke bawah kita juga ada panitia pemungutan suara dan juga, KPPS, ada KPPS. KPPS seperti itu. Jadi mengatur itu pun juga harus sedemikian rupa. Nanti untuk juga, pada saat logistik harus menjaga bilik suara, surat suara dan sebagainya, penataan itu sangat-sangat kompleks. Tapi, KPU itu bagusnya kita punya timeline-nya. Udah diatur jadwalnya, ya A, ini jadwalnya B. Itu sudah diatur dengan, mungkin pernah dengar jadwal waktu kita itu 2359. Ya. Jadi mau bagaimanapun kebutuhan apa, jadi harus siap. Sampai 2359. 2359 itu kebutuhan dari masyarakat, kebutuhan dari stakeholder, kebutuhan dari peserta pemilu atau itu sangat membuat ini ya, mungkin kalau orang biasa, "Ini manusia atau bukan?" Gitu. Jadi kompleks sekali Oke. kita harus siap dengan hal-hal tersebut. Jadi karena mungkin ada pengalaman yang sudah dilalui, malah ingin menantang diri lagi karena Terlibat lebih jauh lagi ya. terlibat lebih jauh lagi seperti itu kalau dari saya sendiri. Oke, jadi Mas Aldi ini, sedikit banyak sudah pernah merasakan dinamika tahapan ya, Ya, di pemilu dan pilkada Pilkada. terakhir kemarin. Oke, kalau dari Pak Sutami? Kalau dari saya, jujur saya belum memiliki pengalaman terkait, kepemiluan, namun saya memiliki pengalaman organisasi. Saya rasa tidak jauh berbeda ya, terkait pemilu dengan organisasi. Dalam hal ini artinya, kita saling berkoordinasi, melaksanakan pemungutan suara kan secara tidak langsung kan berhubungan ya, saling terkait Iya. kan ya. Oke. Mungkin itu dari saya. Jadi meskipun sebelumnya belum pernah terlibat di kepemiluan, tapi, ada pengalaman organisasi yang saya rasa nanti akan sangat berguna saat, tahapan Tahapan ya, seperti dihadapi. itu. Oke. Dari Pak Rahmat sendiri seperti apa? Mungkin kalau dari saya memang, seperti tadi, seperti jawab Bapak Sutami, saya juga belum memiliki pengalaman sama sekali sebagai penyelenggara pemilu. Malah justru istri saya yang, lebih duluan bergabung di KPU sebagai badan ad hoc pada Oh, waktu oke. pemilu kemarin itu, kalau tidak salah di daerah ujung, kalau tidak salah di KPPS di situ. Di Parepare ya? Iya, di Parepare. Saya menjemput sekitar jam 3 malam. Saya jemput baru selesai di TPS itu, baru selesai
entahlah, detailnya seperti Iya. apa, pokoknya pekerjaan itu baru selesai sekitar jam segitu. Jadi saya sempat tidur, bangun belum selesai juga, tidur lagi, bangun belum selesai juga pekerjaannya. Jadi memang kerja-kerja KPU memang mungkin, pada masa tahapannya, bagaimana Mas Aldi tadi dinamikanya katanya, Berangkat agak, pagi, pulang pagi, oh iya, atau pagi pulang pagi ya? bahkan nggak pulang kadang, Oh ndak seperti itu. Berarti secara tidak langsung ini Pak Rahmat sebenarnya terlibat juga ya, Ya, karena ah, mendampingi istri mendampingi menjadi ya betul. penyelenggara. Oke. Oke. Nah, ada tidak pengalaman yang paling berkesan selama masa awal penempatan teman-teman di sekretariat, KPU Kota Parepare? Awal penempatan, kalau saya Atau sendiri sampai saat ini mungkin, apa yang paling berkesan? Kalau bilang penempatan memang saya kan sudah ber-KTP Parepare itu tahun 2000 pada saat menikah kemarin tahun 2019. Oke. Jadi ceritanya memang, di sini saya home base, jadi kalau masalah penempatan mungkin pada saat pengumuman saja, bahwa saya ditempatkan di Parepare karena kan, kemarin mendaftarnya di Sulawesi Selatan, jadi memang banyak kemungkinan ada 24 kabupaten kota kalau tidak salah, bisa saja ditempatkan di mana saja kan waktu memilih, dan pada saat mengetahui bahwa saya ditempatkan di, Parepare, waktu itu langsung istilahnya, betul-betul bersyukur karena memang istri orang sini, rumah juga sudah di sini. Ya jadi Ditempatkan di home base ya? iya, jadi kesannya itu sangat bersyukur sekali ya ketika mengetahui bahwa penempatan di Parepare, itu saja mungkin. Oke. Silahkan. Kalau dari saya yang cukup berkesan terkait penempatan awal di Parepare yaitu, kalau tidak salah H-2 sebelum pengumuman penempatan itu sempat beredar pengumuman penempatan Satker. Oke. Saya tidak tahu itu dari mana asalnya, tapi hal tersebut cukup viral ya di grup CPNS KPU Kota Parepare, dan lumayan syok karena saya mendapatkan penempatan di Dan Wajo. dan itu jauh ya dari domisilinya? Sangat jauh. Oke. Jadi sempat deg-degan dulu awalnya karena mungkin ada miskomunikasi ya saat itu, tapi ternyata ditempatkannya di Parepare. Alhamdulillah. Oke. Kalau Mas Aldi sendiri? Ya, bagaimana ya, berkesan, ya sangat berkesan karena jauh sekali dari home base. Tapi memang itu adalah resiko yang, saya ambil sendiri. Jadi dimanapun di 24 kabupaten kota Sulawesi Selatan, alhamdulillah ditempatkan di kota Parepare, tidak jauh dari bandara ketika mau pulang. Jadi itu cukup, membuat saya nyaman. Apalagi teman-teman di KPU Kota Parepare itu baik-baik semua, alhamdulillah. Oke. Merangkul semua. Amin ya, oke. Itu aja sih dari saya. Nah, tadi kan sudah diceritakan kesan-kesannya dan, tadi saya rasa semuanya cukup positif ya, baik-baik semua. Nah, sekarang ada tidak tantangan yang dirasakan selama menjalani adaptasi, di lingkungan kerja KPU khususnya di KPU Kota Parepare? Silahkan. Kalau dari saya tantangannya itu pada saat, baru masuk di Satker, karena menurut saya kita harus beradaptasi terkait hal apa yang ingin dilakukan. Jadi awal-awalnya itu saya bingung, misalnya saya kerja SK harus koordinasi bagaimana sebelum pembuatan. Nah, saya rasa itu cukup menantang. Namun setelah berjalannya waktu saya, pelan-pelan mempelajari SOP terkait pembuatan SK. Jadi alhamdulillah saya sudah cukup paham. Oke, jadi tantangannya ya dari segi pekerjaan ya, Pekerjaan iya bagaimana mengawalinya gitu. Oke. Silahkan kalau dari Mas Aldi sendiri. Kalau dari saya yang paling awal tantangan itu adalah culture atau budaya. Tentunya Culture kan shock ya, iya, Mas Aldi? bukan shock ya, bukan bisa dikatakan bukan shock, tapi, perbedaan budaya di antara Jawa dan Bugis itu kan sangat Oke. berbeda. Namun kan, di situlah, kita saling belajar menghargai, saling belajar untuk, ini maksudnya apa sih? Dari segi bahasa mungkin Nah, juga dari ya dari berbeda. bahasa itu kan juga pasti beda. Ngomong apa ya ini?
Itu kan beda, itu tantangan, yang paling awal. Kalau untuk, di Satker sendiri mungkin awalnya itu yaitu, ya budaya kerja kan pasti berbeda juga, eee, itu yang harus disesuaikan dengan, komposisi kerja, bagaimana, saya nanti memulai pekerjaan itu bagaimana, apalagi dengan formasi arsiparis yang baru, saya harus menyesuaikan dengan baik, harus lebih belajar lagi, eee, lebih bisa koordinasi lagi dengan teman-teman yang ada di KPU Kota Parepare, itu aja sih. Dan itu mungkin tantangan yang terus berlanjut karena pasti, eee, pandangan, dari teman-teman pasti berbeda, seperti itu. Oh, Jadi itulah tantangannya menurut saya. iya. Dari Pak Rahmat sendiri seperti apa? Kalau, mengenai tantangan, bergabung di KPU Parepare ini, eee, mungkin sama saja seperti, ketika memasuki tempat kerja yang baru. Karena kan, kemarin juga sudah sempat kerja di beberapa tempat. Mungkin yang paling pertama mungkin, berusaha beradaptasi dengan budaya kerja yang ada di instansi KPU Parepare, berusaha memahami karakter teman-teman di sekretariat KPU Parepare dan, yang paling utama juga berusaha memahami karakter, pimpinan yang ada di Parepare, di mana ada komisioner dan juga ada, kasubag dan juga sekretaris. Mungkin tantangannya di situ. Dan alhamdulillah sekarang, teman-teman di sekretariat KPU Parepare baik itu komisioner dan, staf sekretariat juga menerima kami dengan baik dan mengarahkan mengarahkan kami terhadap pekerjaan-pekerjaan kami. Jadi, sangat membantu proses adaptasi ketika masuk di Parepare lah, seperti Oke. itu, iya. Jadi meskipun tadi ada berbagai macam tantangan ya mulai dari pekerjaan, kemudian, adaptasi budaya kerja, kemudian juga tadi adaptasi culture ya dari Mas Aldi. Tapi, semoga ke depannya makin apapun tantangannya tetap bisa, terlewati dan, ya semakin baiklah ke depannya, seperti itu. Nah, pertanyaan terakhir untuk teman-teman, apa pesan singkat untuk masyarakat Kota Parepare terkait, pentingnya menggunakan hak pilih? Silahkan boleh dimulai dari Mmm. Oh iya, untuk teman pemilih berarti ya? untuk teman pemilih khususnya di masyarakat Kota Parepare. Untuk teman pemilih di Kota Parepare, yang sudah bisa memilih dan mungkin nanti ketika tahun 2029 ya kalau tidak salah, eee umurnya sudah mencukupi atau sudah menikah begitu, silakan, kami mohon dari, KPU Parepare itu, supaya teman-teman, memanfaatkan hak pilihnya, karena itu hak pilih teman-teman itu sangat penting. Istilahnya itu, masa depan Indonesia mungkin untuk, jangka pendek 5 tahun ke depan mungkin, sangat bergantung pada, partisipasi teman-teman dalam memberikan hak pilihnya. Jangan, tambahan lagi jangan mau, menukar hak pilihnya dengan, istilahnya materi-materi, eee, yang seperti kebanyakan, belakangan ini kan ada kadang diberitakan, money politik dan segala macam. Mungkin teman-teman, jangan sampai mau, istilahnya dibeli hak pilihnya yang saya rasa mungkin 200.000, 300.000 untuk, 5 tahun. 5 tahun itu sangat murah eee, untuk dibeli hak pilihnya. Mungkin cuma itu saja, Bang. Oke. Kalau dari Pak Tami silahkan. Kalau dari saya buat teman pemilih, jadi buat masyarakat yang sudah memiliki hak untuk memilih, kiranya untuk menggunakan hak suaranya ya, untuk memilih calon pemimpin ke depannya, karena suara Anda itu sangat berarti untuk menentukan pemimpin di masa depan. Oke, terima kasih. Harapan saya untuk masyarakat, Parepare sendiri hampir sama dengan kedua teman saya, jangan lewatkan hak pilih, teman-teman, masyarakat, karena ini hanya 5 tahun, mungkin libur 1, 2 hari, itu oke, tapi partisipasi dari, kalian, dari masyarakat, itu sangat berarti untuk keberlanjutan, baik itu untuk, kepala daerah Parepare, Sulawesi Selatan maupun untuk, Indonesia ke depannya. Jadi, eee, lebih manfaatkan hak pilih Anda jika, sudah 17 tahun atau sudah memiliki Betul. KTPL,
segera untuk melakukan hak pilih ketika sudah waktunya untuk memilih. Dan ketika sudah 17 dan belum memiliki KTPL, lapor segera ke stakeholder tempat maupun di KPU untuk segera diproses agar mendapatkan hak pilihnya. Dan jika untuk yang pindah atau yang di luar domisili juga harus melapor seperti itu. Jadi jangan lewatkan hak pilih teman-teman karena itu sangat berarti. Dan sama seperti Pak Rahmat, jangan sampai hak pilih teman-teman ditukar dengan uang seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Oke, luar biasa. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Saya rasa kita semua sepakat ya bahwa hak pilih itu sangat berarti dan semoga yang menonton podcast kita ini khususnya masyarakat Kota Parepare bisa tadi mendengarkan ya pesan-pesan dari teman-teman dan ya besar harapan kita bahwa pemilu kedepannya bisa berjalan dengan lancar Amin. Amin. dan partisipasi juga semakin meningkat. Amin. 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 Oke, nah tidak terasa sudah cukup bincang-bincang kita. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang, walaupun mungkin sudah lama ya, tapi sekali lagi selamat datang di KPU, Siap. khususnya di KPU Kota Parepare. Semoga teman-teman dapat beradaptasi dengan baik, semoga semakin sukses di sini dan insya Allah sebentar lagi akan mendapatkan SKPNS 100%. Itu juga semoga semuanya dilancarkan. Amin. Oke, sekali lagi terima kasih. Dan untuk teman pemilih, terima kasih juga sudah menyaksikan podcast edisi ke-20 ini. Jangan lupa saksikan edisi-edisi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke sih. Arigatou. Boras. Berapa?